ada di dalam zona Bimbus. Ya, ini akan menjadi berenang gaming, tapi Wow, tidak ternyata. Jepret, Jepret Gaming ternyata di sana Legalot berhasil melontarkan granatnya dan meratakan satu tim begitu saja. Sementara RRQ kali ini bakal mendapatkan dari tim The Prime di hadapan dengan Tokyo. Coba dihancurkan, dispray mati-matian, langsung digranatin lagi, dilemparin lagi. Kita terbangkan pesawatnya setinggi-tingginya. Kok gue jadi gemeter-gemeter gimana gitu ya? Aduh. Bermuda. Let's go. Kemanakah pesawatnya? Oke, itu dia. Vegan lu jangan ke distract dong. Mentang-mentang gue bilang keren lu langsung ke distract gitu dong. Aduh, gue takutnya jadi salah tingkah. Oke, let's go. Oke. Observatory di sini Kings ternyata turun di area observatory. Oh my God. Aduh. Ini seperti yang kita obrolin sebelum kita nge-cast Vegan. Ah. Ini kira-kira Kingsnya turun mana ya? Karena kalau gue rasa sih apakah dia kayak match yang sebelumnya ya ketemu EVOS dia bakal mengalah dan turun ke area mil. Tapi nggak juga karena ada teman-teman dari Aero yang bakal turun ke sana dan bener aja. Mereka mengambil posisi dari Obser sendiri dan lagi-lagi EVOS yang harus mengalah malam hari ini. Ya, dan justru kalau gue lihat posisi EVOS tadi malah kejepit banget ya, ke atas sudah ada RBR, ke obsernya udah ada Kings. Ke arah bawahnya tadi sudah ada First Rider yang turun di area Katulistiwa. Ya, itu dia. Jadi posisi dari Evo sendiri sebenarnya tidak terlalu terganggu ya. Hanya saja mereka harus menggeser sedikit posisinya ke arah Griffith yang dimana sebenarnya ada Blue Zone di sana. Ini cukup enak juga harusnya dari teman-teman Evo sendiri. Tapi kalau gua rasa dari Blue Zone-nya sendiri itu sangat minim medkit dan itu Betul. itu harusnya dari Evo sendiri mungkin bakal mencoba memperebutkan atau dari Kingsnya nih yang bakal mencoba untuk rotasi ke arah EVOS. Nah, justru kalau lebih enak menurut gua rotasi Kings dengan adanya launchpad di area sana ini bakal lebih memudahkan dari anak-anak Kings sendiri, apakah mereka bakal masuk ke Bullseye atau justru lewat menuju ke arah yang lain. Tapi kita sedang ada di POV dari area Clock Tower yang mana di sana sudah ada tim dari Rimo Arjuna yang ternyata memutuskan untuk menarik mundur dan tidak melanjutkan pertemuan bersama dengan tim Island of God. Ya, yang dimana kalau gue rasa dari Rimo sendiri yang tadinya objektif turun di area Clock Tower yang sepertinya dia mencoba untuk nabrak teman-teman dari IOG, mereka berpikir 2 kali harusnya 1000 kali karena untuk sementara ini akan menjadi babak penentuan. Kalau kita bisa lihat juga Rimo tuh posisinya masih berada di posisi yang kurang mengenakan sulit. juga. Ya, cukup sulit juga. Jadi mereka tuh harus objektifnya apa ya? Objektif untuk pot kecilnya dan untuk fake di early yang dimana sebenarnya udah dikuasain sendiri dari Clock Tower ya. Ini sama teman-teman IOG ini sangat dirugikan sama teman-teman dari Rimo sendiri. Tapi gue happy sih ngeliat Rimonya sendiri itu mau nggak mau back off dan ya dari Rinem sendiri masih kosong sih. Harusnya enak aja. Oke. Itu juga masih bisa jadi satu pilihan juga untuk anak-anak dari tim Rimo Arjuna kalau sebetulnya di sana udah nggak ada yang turun juga. Tapi di sini ternyata Sentertin harus untuk bakal serang ke Zal dengan pengerangan dari Car Biometric Scope-nya. Sementara rekan-rekan dari tim Vivo ternyata di sana agak sedikit lebih jauh dari rekan-rekan yang lain karena kali ini posisinya bakal sulit untuk diselamatkan. Sementara dari Kings sudah mulai melakukan pelebaran sayap flanking membelah lautan dan kali ini posisinya dari Kings Esports mendapatkan first blood dan membuat para player dari tim EVOS Divine harus kehilangan sang kapten di awal-awal. Wah, ini kan yang gua rasa tadi seperti yang omongan gua. Ini Kings benar-benar arah rotasinya tuh menuju ke arah teman-teman EVOS yang dimana EVOS-nya sendiri tuh sebenarnya sudah move juga dari arah Griffith ke arah Katul yang gua tahu ya dari EVOS sendiri. Dia tahu nih posisinya dia pasti bakal didatengin atau dihampirin sama teman-teman dari Kings. Dan lucunya dia ketemunya di area tengah-tengah di mana ada Katulistiwa juga yang akhirnya menjadi tempat persinggahan kedua dari EVOS Divine-nya sendiri dan Kings mencoba untuk mengusir teman-teman dari EVOS dan berhasil untuk menguasai area atasnya sendiri. First Rider juga udah nggak ada di area Katulistiwa ya untuk tim First Rider sendiri dan justru untuk tim EVOS sendiri ini bakal jadi hal yang agak sedikit sulit karena mereka akan bermain di luar dari pattern mereka. Mereka bermain di luar seperti biasanya yang mereka mainkan. Mereka nggak lagi nahan di area observatory. Mereka nggak lagi nunggu zonanya bakal bergerak kemana dan mereka juga nggak melakukan looting habis area observatory. Mereka nggak looting habis area bullseye dan seluruhnya. Ini bakal jadi satu hal yang berbeda untuk game pertama untuk tim EVOS Dipan. Tapi menarik kalau kita melihat apa ya istilahnya pertempuran ataupun perseteruan di area observatory. Justru kalau menurut gua untuk tim EVOS sendiri bersama dengan Kings ini itu berada di grup yang berbeda. Dan kalau ngelihat dari Kings sendiri ini bakal untung buat Kings kalau misalkan justru Kingsnya dapat point kill dari
tim EVOS ya. Mengingat sekarang dari King sendiri udah dapat 1 poin kill bahkan dari tim EVOS sendiri. Ya, gue setuju sih karena kalau kita lihat juga ya, EVOS sendiri tuh udah terculik untuk di early-nya. Mereka mau nggak mau harus main bertiga tanpa adanya lead dari sang kapten Sam 13. But it's okay. Ini yang kalau gue rasa akan menjadi EVOS semakin kuat harusnya. Karena apa? Karena mereka tuh beberapa kali bermain tanpanya adanya Sam 13. Ya, ya. Dan mereka bisa menguasai meta sekarang gitu. Yang dimana sempat terakhir kalau lu ingat waktu EVOS Divine barbar banget menggunakan Misha. meta Misha. Ya, Ya, dan ini yang menurut gua is okay. Walaupun hanya bertiganya EVOS, mereka masih bisa paling nggak tuh masuk ke lead-nya. Tapi mereka bisa menggunakan meta Misha dengan seluas itu. Mereka bisa menguasai area observatory itu sendirian. Mereka bisa menguasai lootingan bahkan sampai ke area graveyard, bullseye itu sendirian. Dan mereka bisa mendapatkan vehicle sana. Tapi untuk hari ini mereka tidak bisa setengah itu karena sudah ada pertempuran juga kali ini antara tim Onyx bersama dengan MBR yang mana setelah kali harus tertumpahkan karena seorang Besto kali tayanya masuk berhasil menemukan lawannya. Tetapi dari Onyxnya harus juga tumbang 2 orang. Zixia bakal diselamatkan terlebih dahulu. Granat ke seorang Besto dari arah belakang bakal menghujani pertahanan dari tim Onyx Olympus. Terkirakan kembali kali ini 2 orang dari MBR bakal masuk. Besto dengan M1014-nya menembak ke arah seorang kali berhasil ditumpangkan. Besto juga harus terkena dan Wayne ternyata terlalu jauh. Entah di arah mana dan kali ini justru bakal jadi sebuah kerugian untuk Aerowolf MBR karena Onyx semuanya masih hidup. Ya itu dia ya, Onyx Olympus bermain dengan skema yang luar biasa. Yang dimana kalau gua rasa untuk Onyx sendiri, mereka tuh terlalu lemah untuk di early-nya. Tapi tidak untuk malam ini. Dibuktikan banget begitu ada teman-teman dari MBR mencoba untuk natakin teman-teman dari Onyx Olympus. Memotong jalur rotasi dari Onyx Olympusnya sendiri. Tapi di sini kita bisa lihat Onyx Olympus sudah ngebungkus 2 kill dari teman-teman MBR. Ya. Dan gue rasa ya dari MBR sendiri yang tadinya ada 1 orang yang harus terkena knockdown dan 1 orang mencoba untuk back off dan posisi juga sebenarnya kalau dilihat dari Onyx Olympus mereka tuh sungguh rapi ya. Tadi posisinya ada setup blue wall juga yang bisa mencoba untuk menutup pergerakan dari teman-temannya dan mencoba untuk nge-revive satu sama lain ya kan, dan malah teman-teman dari MBR sendiri yang mau nggak mau cabut karena posisinya juga mereka tuh udah kalah lootingan. Kalah jumlah juga karena memang tadi kalau gua rasa ya, pergerakan dari YNZ sendiri itu udah terlalu jauh dan 1 orang tadi dari Aero yang masuk itu nggak dapat backupan sama sekali. Sementara dari tim Onyx ketika 1 knockdown datang lagi player Onyx yang lain sehingga mereka bisa melakukan fight back dengan bersih dan Onyx pun tidak kehilangan 1 playernya sama sekali. Ya, tapi untuk sekarang ya Bigan, belum ada 1 tim pun yang harus terpulangkan gitu. Hanya terpincangkan aja dan itu sudah ada 2 tim yaitu EVOS Divine dan juga teman-teman dari MBR. Yes, itu dia. Dan gua rasa dari adanya zona yang sudah keluar ini kita bisa lihat juga terjadi penumpukan harusnya di area Pochino karena banyak banget. Kalau kita lihat dari rotasinya MBR juga yang dia coba tadi natakin teman-teman Olympus. Ini bisa jadi mereka tuh mencoba untuk masuk ke area circle selanjutnya yang dimana mungkin masih 1 kesatuan di area Pochinok dan area Patahan Kota Tua. Ya. Ini harusnya memang bakal terjadi sebuah penumpukan yang begitu banyak di area zona selanjutnya. Dan kalau bisa gua mention juga kemungkinan zonanya ini udah nggak ada di area utara, nggak ada di arah jam 10 dari minimap kita. Dan ini juga bakal jadi sebuah objektif yang sangat penting untuk setiap tim. Mau kemanapun checkpoint mereka, mau kemanapun rotasi kedua mereka, tetap pada akhirnya mereka juga bakal memutuskan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kalau kita bicara soal penumpukan, setiap match day, kalau kita bicara soal penumpukan itu bakal selalu ada third party yang terjadi. Pasti, bukan hanya third party aja, bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yoi, dan itu dia. Pastinya masih banyak juga ya tim-tim yang banyak masih untuk di zona selanjutnya. Ini masih zona pertama, masuk mau ke zona selanjutnya yaitu zona kedua. Dan ini masih 12 tim, 44 yang live. Dan kita bakal lihat area danger zone yang dimana ada 1 tower yang sudah dihuni sama teman-teman dari Dranix. Ini bakal menjadi posisi yang sulit menurut gua. Kenapa? Karena di belakang sana itu masih ada The Prime harusnya yang tadinya turun di area Sentosa. Dan di sisi kiri juga ada teman-teman dari GPX juga. Dan kali ini dari teman-teman Dranix itu mereka masih mungkin
dipertahankan untuk trading damage doang. Yes, di sini juga sudah ada tim dari GPX yang bertempur bersama dengan Kings Esports, satu grup yang sama. Dan ini dari tim GPX sendiri harus sudah kehilangan satu membernya, bahkan dari Kings harus menyisakan 2 membernya saja. Sudah ada persiapan dari seorang Dix di area patahan dan bakal dicari, tentunya ini bakal sulit juga untuk anak-anak dari GPX mencari keberadaan dari tim Kings Esports karena memang posisinya begitu tricky dan sangat-sangat sulit. Tetapi kali ini bakal mencari tampakan bagainya sudah boleh keluar seorang Ralph. Kali ini Glual sudah dibuka sementara gerak siapkan seorang Dix, bakal dilemparkan ke depan namun masih terblok. Ini sebuah Glual. Dix-nya malah terkena kanan, kali bakal dicari ke arah bawah. Justin kembali dengan geraknya. Dix-nya bakal terancam. Coba dicari sama Justin dari arah atas. Extendernya harus ditumbangkan kali ini. Devitonya masuk, masih terhalang sebuah Glual, tertembak, masih belum bisa diselamatkan. Alright, sebuah gulu dipasang kembali kali ini. Devitonya melakukan revive terlebih dahulu, tapi dari seorang Dix sulit untuk melakukan lagi ke arah atas kembali. Seorang Raf juga masih cukup agresif. Drone sudah dinyalakan. Extendernya menggunakan terlebih dahulu, dihancurkan. Glualnya kali ini Devito sebagai seorang Dix kali ini 3 melawan 2. Bakal sulit untuk dari tim Siren juga karena seorang Raf kali ini memiliki seorang jatah court yang bakal mudah untuk menghancurkan Glual tentunya. Bergerak sedikit ke arah bawah, tapi cukup sulit. Dan Dix-nya harus menggunakan Raf. Kingsnya rata di posisi ke-12 oleh lawan satu grupnya sendiri. Wow, wonderful. Kita perhatiin juga ya posisi dari Kings itu memang sangat-sangat tidak dienakan di area high ground dan juga tadi ada satu orang yang mencoba untuk nge-split tapi memang kehabisan waktu dari Glual yang memang enak banget buat ngepanis satu orang yang tersisa dari Kings tadi ya. Yang dimana juga sebenarnya dari GPX juga posisinya enak, ada double factor juga satu orangnya dan bisa banget untuk natakin. Tapi kali ini sepertinya EVOS mendengar area peperangan yang habis terjadi antara GPX dan juga teman-teman dari tim Kings tadi, ya, tapi Kings. justru bakal jadi sulit juga buat EVOS karena posisi EVOS ini adalah posisi Kings sebelumnya dan Kings juga harus kalah karena kalau boleh gua mention posisi dari grounding juga tadi Kings emang udah sulit banget ya. Mereka harus manjat-manjat, lompat-lompat, tetapi kali ini Split begitu berani membuka tembakan secara Justin Fear ke arah patahan. Bakal dihancurkan Glual kali ini sementara Abu juga masuk dari arah belakang. Justin sudah berhasil tuh bakal seorang Mr. 05 bakal coba ending, gak nge-end, gak gak nge-end, gak keren. Sementara Street kali ini juga bakal masuk juga pertahanan dari tim Siren GPX yang kali ini bergerak sedikit lebih mundur, sementara Abu sudah bergerak juga dan melihat pergerakan dari RRQ Hades yang kali ini menggunakan vehicle-nya dan bakal mengobrak-abrik area tengah zona. Sementara posisi grounding di Mars Electric dikuasai oleh tim EVOS dan GPX-nya mundur menuju ke arah bawah. Yoi, dan kali ini sepertinya RRQ hanya mencoba untuk ngedistract dari dua tim yang bakal mencoba untuk fight. Ya, oke. Ternyata cek ombak doang nih dari RRQ-nya. Oke, di sini ada orang, ya udah kita go aja. Ngapain kita harus mencoba untuk perang di area pinggir zona yang dimana pastinya akan kesusahan banget untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi kali ini legal loh tidak berkata itu. Dia langsung turun begitu aja dari vehicle-nya, mencoba untuk memantau pergerakan dari Dranix dan ternyata zonanya sedikit membagongkan kali ini Bigan. Waduh, ini kemungkinan juga dari RRQ Edis mereka sebelum masuk ke dalam zona mereka udah menyimpan info box, lalu mereka menggunakan vehicle dengan cepat untuk menguasai area circle selanjutnya. Tetapi di arah lain ternyata Street berhasil menumbangkan Kimmich entah di arah mana. Kali ini dari Mo Arjuna yang berhasil selamatkan seorang Kimmich kali ini bakal bertempur dengan sang mantan putri, tapi Revan juga sudah ada. Siren GPX peluangnya dihancurkan dengan Colt. Seorang Randy kali ini posisi dari GPX yang begitu terjepit, begitu sulit, ada di pinggiran banget dari zona, sementara depannya udah ada Rimo dan belakangnya sudah ada salah satu member dari tim EVOS Divine yang mulai mendekat. IOG juga sudah terpantau kali ini serang Azrael, berhasil merumbangkan Abu dan bahkan langsung terending dengan sendirinya tanpa disadari juga. Cukup sulit posisinya kali ini. Jafra bakal menahan pergerakan dari tim-tim yang masih berada di arah luar. Ada EVOS, ada GPX, ada juga Rimo Arjuna, tetapi posisi dari IOG ini sangat-sangat terbuka dan Lord kali ini bakal masuk dari belakang. Street sudah terlihat 150 damage diberikan seorang Jafra dengan aim yang sangat luar biasa dan Bion juga bakal masuk bersama dengan Lot. Granat siapkan dari King of Grenades kali ini, tetapi masih belum ada yang kena juga, masih bakal cari menuju ke arah belakang dan Streetnya bersama dengan Regi Mr. 05 memutuskan untuk turun ke arah patahan. Ya, ini cukup sulit sih dari area yang diambil dari EVOS, benar-benar sulit. Kenapa? Karena ada satu distraction menggunakan granat harusnya yang bisa mencoba untuk mendapatkan damage dari teman-teman EVOS-nya sendiri. Dan gue rasa di sini dari Street dan juga Mr. 05 dari segi mereka punya resource tuh masih cukup oke, walaupun di sini mereka hanya mengantongi 5 glual dan 4 glual. Tapi kali ini dia akan berhadapan lagi-lagi ada Deep. Waduh, berhasil menemukan seorang Azrael di sana, mengejutkan dari arah patahan, masih bisa melakukan gerakan 378 dan ternyata Exin
Intinya berhasil tumbangkan tapi Devitor belakang dengan inform 9-nya bakal menghancurkan Gluol dan Azrael ternyata trending. Terlihat loh seorang Bion langsung dibuka Gluolnya dan Bion gak mau terlalu terburu-buru karena di belakang juga EVOS masih bisa ikut-ikutan seperti sama seorang Bion kali ini. Chrono-nya dinyalakan, sama-sama ada Chrono. Devito bakal mengambil peruntukan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi di belakang sudah ada para player dari tim Rimo Arjuna. Sementara di atas seorang Java berhasil menumbangkan Regi Mr. 05 dan Street masih ada di arah belakang bakal menjaga posisinya supaya tidak diketahui. Di arah lain juga Siro berhasil ditumpangkan. Dua orang dari RBL. Gardunya juga harus sudah terknockdown karena ada pertempuran 3 tim di arah yang lain. ILG masih coba untuk mendapatkan seorang Devito seorang diri. Di arah bawah sana masih ada Duel juga dipasang. Seorang Bian masih melakukan spray down. Devito masih punya Duel. Tetapi kali ini bakal cukup sulit juga untuk seorang Devito. Dan mati sudah berbimbun. Iya, di mana teman-teman dari GPX harus terpulangkan di posisi ke-10 dan kali ini masih ada fight antara teman-teman RBR dan juga First Rider yang sepertinya masih terlalu sengit juga dari kedua tim ini mencoba untuk menumbangkan, tapi itu dia. Yes, RBR Net harus sudah tumbang di posisi yang ke-9 karena The Prime begitu menggila di area jembatan sana. Ada sebuah landmine yang ternyata harus terkena menuju ke tubuh seorang Bor kayak menghancurkan face yang dia miliki, tapi zonanya kali ini sudah bakal menyusut. Baru satu kill yang didapatkan oleh Phoenix kali ini harus masuk ke dalam zona dan The Prime menahan di arah jembatan. Ada RRQ Hades, ada juga Onyx Olympus di arah mana yang ada di sana. Sementara Fnatic coba masuk ke dalam zona dan ini dia posisi dari The Prime yang begitu enak sekali, nikmat, enak banget. Nah ini udah nyayurin yang ada di luar zona. Raza juga harus mati tumbang di posisi ke-8. Sementara Onyx bersama dengan RRQ sebetulnya berada di satu grounding yang sama. Dan juga Jafra berhasil merupakan banyak orang dari tim Rimo Arjuna. Luar biasa, dan pertempuran juga masih bakal berlangsung. Jafra ternyata harus sudah terkenakan di luar zona. Masih ada Street di arah belakang menahan pergerakan dirinya, sementara di LG hanya misalkan 2 orang saja. Street masih bisa mendapatkan kill, tapi Rimo Arjuna ternyata harus sudah tumbang di posisi ke-7, disayurin dari mana-mana, dan Street pun harus sudah tereliminasi. Sementara First Rider dengan pelontarnya kali seorang Souza dilontarkan di depan dan malah terkenakan, sementara Souza berhasil mendapatkan Limzi dengan M79. Jaraknya hanya sangat luar biasa, tembakan LDR yang begitu on point. Scoopernya bakal tarik mundur, sementara zonanya mengarah ke arah air dan tidak ada satupun tim yang ada di dalam zona Bimbun. Ya, ini akan menjadi Berenang Gaming, tapi tidak ternyata. Jepret Gaming ternyata di sana Legalot berhasil melontarkan granatnya dan meratakan satu tim begitu saja. Sementara RRQ kali ini bakal mendapatkan dari tim The Prime di hadapan dengan Tokyo. Coba dihancurkan, di-spray mati-matian, langsung digranatin lagi, dilemparin lagi. Ada Limzi di sana dan masih ada blocking dari sebuah gol dipasang di arah depan sana. Oke, dan kali ini Legalot bakal mendapatkan satu Amertanya, tapi kali ini TP harus tersisa satu tuh. RRNet bakal mencoba untuk posisi enak banget, tapi tidak. Pac-Man-nya berhasil mendapatkan saturan dari Lindsay. The Prime harus tereliminasi, Biga. Yes, IOG masih ada ternyata di sini bersama dengan First Rider juga. Souza bersiap dengan sebuah granat, sementara Scooper sudah tertembak. Ada masih ada Chrono yang nyalakan. Begitu tepat waktu, tetapi Lord dengan vektornya tidak akan membiarkan First Rider masuk ke dalam zona selanjutnya. Bakal dihancurkan, sementara itu Souza juga di sana cukup sulit. Di sana hampir saja tumbang. Masih bisa menyelamatkan, tetapi harus sudah terkena juga. Sementara ada Kiedis di sana, Pac-Man dan juga Valen masih berupaya bertahan. Masih ada Pion yang juga ternyata harus sudah mati, tumbang di posisi ke-3. Scooper tersisa sendirian saja, dan ini bakal menjadi kesempatan emas untuk RRQ Hades karena menyisakan 2 lawan 1 saja. Siapakah yang bakal mendapatkan Buya? Coba bersabar terlebih dahulu. Scooper udah nggak ada Gluol, Valen juga nggak ada Gluol, bergerak ke arah kanan. Scoopernya udah mulai nembak, tapi masih ada Chrono di lawannya. Match kita dulu, tapi 1 lawan 2 kali ini dimenangkan oleh tim RRQ Hades. Wow, luar biasa. RRQ Hades berhasil untuk membuyakan